Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai materi yang sangat spesial buat teman-teman, mengenai seorang yang kaya raya, pemilik banyak perusahaan. Beliau juga mempunyai tanah hingga ratusan hektar. Beliau juga mempunyai ribuan unit kendaraan truk. Juga beliau mempunyai santri hingga 12.000 santri yang diasuhnya, dan semua santri tersebut gratis berada di pondok pesantren beliau. Luar biasa ya. Dan juga beliau masih punya banyak perusahaan-perusahaan, kekayaan-kekayaan lainnya yang nanti akan saya sebutkan sebagian, karena begitu banyak perusahaan beliau. Semoga kita semua bisa termotivasi oleh beliau, karena beliau adalah orang kaya yang sangat soleh, yang betul-betul bisa dirasakan kekayaannya itu tidak hanya untuk beliau dan keluarga, tapi untuk kepentingan banyak umat. Mari kita simak cerita dan kisah menarik dari beliau. Beliau adalah seorang ulama, seorang ilmuwan, sekaligus pengusaha yang sangat sukses. Perusahaan-perusahaan yang beliau jalankan itu diantaranya bergerak di industri pupuk, peternakan sapi, pembuatan garam, pembuatan madu, pembuatan air mineral, perusahaan pembuatan bordir juga. Beliau juga punya stasiun TV, punya budidaya ikan lele. Beliau juga punya stasiun radio, punya perusahaan yang bergerak di pembuatan madu asma, dan masih banyak usaha-usaha lain yang beliau rintis. Dan Masya Allah, usahanya begitu banyak ya. Dan luar biasanya beliau mau berbagi dengan kita semua apa sih rahasia beliau sehingga beliau bisa menjadi kaya raya dan punya banyak perusahaan. Beliau juga mempunyai gelar pendidikan yang sangat tinggi dari American Institute of Management Hawaii of America sebagai doktor honoris causa di bidang ekonomi kerakyatan, dan beliau juga sekaligus seorang profesor karena telah berhasil meneliti apa itu buah mengkudu, manfaat buah mengkudu, sekaligus cara penanaman buah mengkudu tanpa menyelesaikan proses belajarnya di kampus. Siapakah sosok hebat luar biasa yang saya maksud? Beliau adalah seorang Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur yang sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat di Paciran, Jawa Timur. Beliau juga merupakan keturunan ke-14 Sunan Derajat, yaitu Raden Qasim. Mari kita simak apa saja amalan-amalan yang sudah beliau bagikan, dengan harapan makin banyak orang lagi yang bisa menjadi hebat, kaya raya, dermawan seperti beliau. Mari kita simak amalan apa saja. Silakan dicatat, dihafalkan, dan diamalkan yang paling penting dengan istiqomah, dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil untuk Allah setelah kita mengikuti rekam jejak orang sukses seperti beliau. Pada saat beliau sedang menjadi pembicara sebagai motivator, beliau bertanya kepada jemaah, kok bisa ya hari ini masih ada orang yang hidupnya kere, katanya gitu. Terus beliau bilang, padahal Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku maka akan kuberi. Jadi beliau bilang janji Allah itu tidak mungkin ingkar.
bagi siapa saja yang meminta kepada Allah, berharap dan bergantung kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang menjadi permintaannya. Beliau mengatakan doa yang mustajab itu dipakai dengan dua cara. Satu dengan memakai Al-Quran, dan kedua dengan zikir. Beliau mengatakan apabila Quran diperas, itu jadinya surat Yasin. Nah, bagi siapa saja di sini yang mempunyai keinginan hajat-hajat besar, silakan diamalkan surat Yasin ini dibaca sebanyak 41 kali. Beliau mengatakan apabila surat Yasin ini dipakai sebagai doa, mustajabnya luar biasa, tidak ada tandingannya, kata beliau. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mempunyai hajat khusus, misalnya ingin dagangannya laris, yang belum mempunyai jodoh ingin mempunyai jodoh, yang ingin segera melunasi hutang juga sama, silakan diamalkan, dibaca surat Yasin sebanyak 41 kali, diniatkan untuk satu tujuan atau satu hajat saja. Nah, kalau misalnya merasa keberatan baca surat Yasin sebanyak 41 kali sendiri, bisa undang teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya undang ibu-ibu 20 orang. Jadi masing-masing membaca Yasin sebanyak 2 kali, ataupun bisa mengundang 10 orang, jadi masing-masing membaca 4 kali, ataupun bisa juga mengundang 1 orang dengan membaca Yasin sebanyak 41 kali, tapi harus terang-terangan dibilangin ke mereka yang membacakan Yasinnya untuk kita, bahwa diniatkan Yasin ini dibaca untuk misalnya hajatnya mau melunasi hutang, ataupun ingin segera menemukan jodohnya, ataupun ingin usahanya lancar, dagangnya laris, atau apa saja hajatnya. Dan lebih bagus juga diamalkan, dibaca oleh sendiri sebanyak 41 kali. Dan beliau juga bilang bisa dicicil, jadi satu hari misalnya dibaca 2 kali selama 20 hari, berarti pas 41 hari ya. Jadi silakan teman-teman, bagi yang mempunyai hajat saat ini yang belum terkabul, beliau menyarankan untuk membaca Yasin sebanyak 41 kali tadi. Dan beliau juga pencinta sholawat Nariyah. Jadi silakan yang sebelum-sebelumnya pernah lihat video saya tentang keajaiban kehebatan sholawat Nariyah, nah beliau juga ternyata yang suka mengamalkan sholawat Nariyah juga. Jadi kembali lagi tadi, silakan yang mempunyai hajat yang betul-betul urgent, silakan dibacakan Yasin sebagai jalan untuk tercapai hajatnya. Diniatkan untuk satu hajat saja dulu ya, jadi jangan sekaligus hajatnya diniatkan untuk hajat banyak, jadi satu persatu saja dulu. Beliau juga mengatakan apabila Yasin ini diperas menjadi surat Al-Fatihah. Nah, apabila surat Al-Fatihah ini dijadikan sebagai doa, beliau bilang bukan main, luar biasa. Tidak ada tandingannya surat Al-Fatihah apabila dijadikan sebagai doa. Apalagi bagi siapa saja yang ingin hajatnya terkabul seketika, berhasil pada saat itu juga, silakan dibaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Apalagi beliau bilang apabila dibacanya sebanyak 313 dan dilakukan atau diamalkannya selama 3 hari 3 malam, itu luar biasa, pasti terkabul. Beliau bilang seperti itu sesuai pengalaman beliau ya. Nah, beliau mengatakan surat Al-Fatihah ini luar biasa hebat apabila
bagi siapa saja yang mempunyai hajat besar ataupun hajatnya yang betul-betul misalnya susah untuk terkabul gitu atau tak kunjung terkabul, silakan. Beliau bilang diamalkan ijazah surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali, diniatkan sama untuk satu hajat saja atau satu tujuan saja. Jadi setiap hajat itu tidak langsung kita minta banyak, tapi satu persatu dulu dipilih hajat mana yang paling benar-benar dirasa ingin segera dikabulkan. Misalnya ingin dagangannya laris, ataupun misalnya merasa dagangan sudah laris tapi belum ada jodoh, jadi ya diutamakan dulu jodoh, misalnya seperti itu. Jadi silakan. Yang pertama tadi surat Yasin 41 kali. Bagi yang merasa Yasin merasa berat, bisa diperas dengan surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Beliau juga mengatakan, selain surat Yasin 41 kali dan Al-Fatihah 313 kali, bisa juga sebagai hajatnya kita memakai kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Untuk hajatnya dibaca sebanyak 786 kali Bismillahirrohmanirrohim. Apalagi dibacanya 3 hari 3 malam, itu luar biasa. Apabila siapa saja yang ingin hajatnya dikabulkan, harus berhasil seketika, silakan diamalkan juga kalimat Bismillahirrohmanirrohim sebanyak 786 kali. Selain itu juga beliau menjelaskan ada doa juga yang mustajab, yaitu zikir sejagat. Zikir ini bisa menghilangkan kesialan orang, kemelaratan orang-orang yang saat ini merasa sedang sial atau sedang bete atau sedang melarat gitu ya. Jika ingin hidupnya ingin jadi orang bejo, kata beliau, ingin menjadi berjaya, kalimat zikirnya adalah la ilaha illallah, seperti itu. La ilaha illallah, seperti itu. Dibaca sebanyak 66 kali. Nah, setelah 66 kali, setelah 66 kali dibaca la ilaha illallah, minta hajatnya apa, sebutkan. Terus seperti itu. Ataupun la ilaha illallah ini disingkat juga dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Setiap 66 kali kita ucapkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Misalnya Allah, Allah, Allah. Misalnya ada yang ingin mempunyai keturunan, bilang ya Allah berikanlah hamba keturunan. Ataupun yang ingin segera mempunyai jodoh, ya Allah berikanlah pertemukan hamba dengan jodoh yang soleh-solehah. Ataupun apa saja yang menjadi hajatnya. Nah, itu semua sudah saya jelaskan ya. Jadi amalan-amalan yang beliau lakukan sehingga beliau ini menjadi seorang yang kaya raya dermawan, itu amalan-amalan yang tadi saya sebutkan. Beliau pencinta sholawat Maryah, beliau juga mendawamkan 41 kali Yasin, atau dengan Al-Fatihah 313 kali, ataupun dengan Bismillahirrohmanirrohim sebanyak 786 kali, ataupun dibaca la ilaha illallah setiap 66 kali, ataupun Allah, Allah, Allah setiap 66 kali diucapkan apa hajatnya. Silakan dicatat, dihafalkan, diamalkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita dengan doa-doa hebat ini, bertawasul dengan doa-doa ini. Kuncinya satu, yakin. Perasaan, pikiran, dan perkataan kita harus satu, yakin Allah kabulkan. Jadi apabila masih ada pertanyaan, saya sudah mengamalkan tapi belum berhasil, tapi belum terkabul, nah itulah doa yang dikabulkan. Jadi ucapan kita itu adalah doa.
Jadi terus berpositif thinking, berprasangka baik terhadap Allah. Tidak ada lagi pertanyaan kapan Allah mengabulkan hajat saya dan bagaimana cara Allah mengabulkan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya berdoa, berikhtiar, dan yakin. Itu kuncinya. Semoga teman-teman juga bisa berhasil, bisa menjadi orang sukses yang punya banyak perusahaan seperti Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffur ini. Semoga kita saling mendoakan ya, dengan wasilah amalan-amalan yang beliau sudah sharingkan di video ini. Silahkan teman-teman juga sharingkan ke saudara-saudara atau teman-teman lain yang mungkin saat ini sedang galau, sedang kebingungan, sedang butuh solusi. Silahkan di-sharekan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.